mengungkap jati diri Ki Sunda. Dikutip dari hasil penelitian Saikin Suryawijaya dalam buku Konferensi Internasional Budaya Sunda Jilid 1, penerbit Yayasan Kebudayaan Rancage. Dalam perjalanan sejarah orang Sunda mengalami budaya dari dua politik kekuasaan luar, yaitu berturut-turut politik kekuasaan feodalisme Mataram dan kemudian politik kekuasaan kolonialisme Belanda. Kedua budaya tersebut mendominasi kehidupan orang Sunda selama beberapa generasi yang berpengaruh mendalam pada sifat dan perilaku budaya orang Sunda. Jati diri Ki Sunda diredam. Sifat dan perilaku budaya orang Sunda sekarang pada dasarnya adalah produk pengaruh budaya dari kedua kekuasaan politik tersebut, yang tidak mencerminkan jati diri Ki Sunda sesungguhnya. Orang Sunda sekarang dikenal suka mengalah, maunya damai, tidak mau menentang. Bagaimana atasan saja, pandai mengabdi. Menurut orang Belanda, orang Sunda itu pegawai yang baik penurut. Itu kiranya adalah karena binaan, tempaan budaya politik kekuasaan feodalisme dan kolonialisme. Lalu sebenarnya seperti apa jati diri Ki Sunda sesungguhnya? Jati diri Ki Sunda ditunjukkan pada masa Sunda Mandiri, yaitu pada masa Kerajaan Sunda berdiri. Naskah-naskah dan data-data sejarah mengenai kehidupan. Berikut sifat dan perilaku budaya orang Sunda di masa itu secara rinci dan lengkap tidak ada, akan tetapi terdapat beberapa prasasti, naskah, dan tradisi lisan, termasuk pantun serta babat yang memuat tutur kata, wangsit, pandangan, dan ajaran para Prabu Sunda di masa itu, yang melambangkan kepemimpinan panutan orang Sunda dan bukan kekuasaan yang dipuja adalah tokoh-tokoh Sunda ideal berkepribadian jati diri Ki Sunda sesungguhnya. Kepribadian Prabu-Prabu Sunda, dalam tulisan Der, Dede Sadeli Suryabinangun, SME, berjudul, Tokoh Siliwangi, Pikiran Rakyat, tanggal 12 Juli tahun 1994, diutarakan tutur kata Prabu Siliwangi kepada mantrinya yang setia pada saat-saat kritis di penghujung kerajaan Pajajaran, tentunya berdasarkan cerita pantun. Tutur kata itu menunjukkan sikap dan keteguhan Prabu Siliwangi tentang kehormatan dan kepahlawanan pada saat-saat kritis itu. Adalah pengecut orang yang menyerahkan diri demi hidup. Kesatria berani mati demi kehormatan, biar hancur jadi debu, biar lantak jadi tanah, daripada harus menyerah kepada siapapun. Ia bertanggung jawab atas runtuhnya kerajaan Pajajaran tanpa dendam dan sirik bidik kepada siapapun. Disebutkan bahwa dalam memimpin negara Prabu Siliwangi lebih demokratis dan tidak feodalistik sebagaimana halnya sifat raja-raja. Siliwangi adalah lambing kepemimpinan, dan bukan lambing kekuasaan. Ditegaskan bahwa tugas pemimpin itu adalah bekerja tanpa pamrih, dan bukan bekerja demi keagungan pribadi dan pemujaan banyak orang. Dari penuturan itu dapat disimpulkan sifat-sifat kepribadian Prabu Siliwangi adalah kesatria dan kepahlawanan, teguh pendirian, harga diri tinggi, penuh tanggung jawab, tanpa pamrih, jembar hati, tak dendam dan sirik bidik dan besar rasa kemanusiaannya. Dinka S. Praja dalam tulisannya berjudul Ki Sunda Numanderi dan Prabu Wastu Kencana, Pikiran Rakyat, mengurai wangsit Prabu Wastu Kencana, Prabu Galuh tahun 1371 sampai tahun 1475 Masehi, tertulis pada prasasti Kawali 1 sampai 2 dan ajaran Sang Prabu tertulis dalam Kropak 640. Wangsit pada prasasti Kawali 1 sampai 2 tersebut berisikan ajakan Prabu Wastu Kencana untuk membiasakan berbuat kebajikan dan kesejahteraan. Ajaran Sang Prabu yang diuraikan dalam Kropak 630, Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, lembar 26 dan 27, menunjukkan sifat-sifat kepribadian Sang Prabu. Ia berpegang teguh pada kebenaran dan kejujuran dengan niat baik dalam jiwa. Ia bersifat arif dan bijaksana dalam menegaskan kesejahteraan negara. Dari sifat-sifat kepribadian yang ditunjukkan oleh Prabu Siliwangi dan Prabu Wastu Kencana, yang melambangkan kepemimpinan panutan orang Sunda dan karenanya adalah tokoh-tokoh Sunda ideal, maka sifat-sifat jati diri Ki Sunda dapat ditentukan sebagai berikut. 1. Kesatria dan kepahlawanan. 2. Teguh pendirian. 3. Harga diri tinggi. 4. Penuh tanggung jawab. 5. Sepi, pamrih, tanpa pamrih. 6. Jembar hati tak dendam dan sidik bidik. 7.
Dasar rasa kemanusiaan. 8. Jujur, adil, arif dan bijaksana. Sejarah mencatat sifat kesatertia dan kepahlawanan Prabu Sunda dalam pertempuran di Kubat, yang dikenal dengan Perang Kubat terjadi pada 1375 Masehi, di mana Prabu Wangi, Prabu Galuh, beserta pengiringnya gugur bertempur demi kehormatan melawan pasukan Pati Gajah Mada yang lebih besar dan kuat. Setelah Burak Pajajaran dan rajanya menyingkir, Nahyang, orang Sunda kehilangan pemimpin panutan yang menjadi pemersatu orang Sunda. Pemerintah bupati yang muncul, masing-masing berdiri sendiri, tidak bersatu membentuk pemerintahan pusat berbentuk suatu negara. Dengan tidak adanya kepemimpinan panutan pemersatu, maka bupati-bupati berkiblat pada kekuasaan feodalisme Mataram dan menyerap budaya feodalisme gaya Mataram. Bupati-bupati bertindak seperti raja-raja. Daerah kekuasaannya merupakan kerajaan-kerajaan kecil, susunan pemerintahnya sangat feodal. Kekuasaan bupati mutlak, rakyat harus tunduk kepada segala perintahnya. Budaya feodalisme Mataram menempatkan penguasa di puncak piramida kekuasaan, yang selalu harus diturut dan diagung-agungkan. Dengan semakin meresapnya budaya feodalisme Mataram, maka sifat dan perilaku budaya orang Sunda menjadi kental dengan formalitas feodalisme yang berlanjut dalam bentuk jabatan. Kepribadian Menak Sunda, dengan adanya Verdrag van Semarang, Perjanjian Semarang, antara Sultan Mataram Mangkurat I dengan pihak Kompeni VOC tanggal 18 Mei tahun 1670. Pemerintah bupati-bupati jatuh ke tangan Kompeni Zonder Slag of Slot. Mulailah budaya politik kekuasaan kolonialisme Belanda mendominasi kehidupan orang Sunda. Dalam menjalankan pemerintahannya, Belanda menjalankan politik paternalistik, mengawinkan kolonialisme dan feodalisme gaya Mataram. Dari perkawinan itu lahirlah Menak Priai, yang menjadi pemasok birokrat kolonial. Kelas Menak itu eksklusif, menganggap diri kelas super, lebih tinggi daripada rakyat biasa. Maka terjadilah udak usuk basa dan tata karma gaya feudal Mataram untuk membedakan Menak dan Somah. Sifat dan kepribadian Menak Sunda diuraikan oleh Dr. Nina L. Lubis dalam bukunya Kehidupan Kaum Menak Priangan. Disebutkan bahwa Menak itu memiliki tabiat luhur, yaitu tidak bertengkar, tidak adiku kamagungan, baik tutur katanya, arif, adil, bersih hati dan sinatria. Seorang Menak bersifat sungguh-sungguh, tidak mau menang sendiri, tidak mempertengkarkan yang lurus, yang benar dan yang jujur. Kamu Menak berprinsip mangan karena halal, pakai karena suci. Ucap, tekad, lampah sabenere, haram ngadahar duit anu eta kagawean sacukupna. Jadi jelas kaum Menak itu haram korupsi. Sifat-sifat luhur kaum Menak itu saing dilekati dengan sifat feudal dan hanya diutujan di kalangan sendiri. Sikap dan perilaku terhadap kaum Somah, rakyat biasa lain lagi. Manusia Sunda ideal. Orang bertanya, manusia Sunda yang bagaimana yang disebut manusia Sunda ideal? Leluhur orang Sunda kiranya sudah mempunyai ketentuan tentang manusia Sunda yang disebut manusia Sunda ideal itu dengan wangsitnya yang dituturkan dalam cerita pantun. Hade laku lampahna, rancage hatena, surti latin pikirna, weru suku saestuna, ngaku kana wangsi nusa jatina. Artinya, baik tingkah lakunya, kreatif dan dinamis pribadinya, cerdas dan tajam otaknya, arif bijaksana sifat dan tindakannya, paham akan diri sesungguhnya.